ada salah satu mobil yang saya curigain sahabat channel, itu mobil plat nomornya kok kayak asing gitu sahabat channel. Jarang saya jumpain karena kita udah sering checklist. Jadi kita tuh apal nomor-nomor mobil yang kita akan checklist. Begitu saya checklist dari kejauhan, saya checklist kan, tiba-tiba mobil itu tuh kayak goyang-goyang sahabat channel. Nah, saya nggak berapa lama itu dia kayak nampakin tangan gitu sahabat channel. Kata saya, nggak berapa lama nampakin tangan gitu kan, terus kayak tiba-tiba tuh mukanya nongolin langsung gitu. Nah, langsung saya istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, saya buru-buru lari gitu, agak ngejauh dari mobil itu. Akhirnya saya kontak tuh security gitu. Pak, monitor Pak, Pak security monitor. Akhirnya ada jawaban tuh dari Pak security. Masuk, Pak bisa tolong ke lantai 7 nggak? Kok saya kayak ada lihat yang aneh nih di kendaraan gitu kan. Nah, kata security, oke Pak, masuk Pak. Saya langsung meluncur ke TKP Pak. Akhirnya datang tuh security-nya sahabat channel. Begitu saya mau samperin sahabat channel gitu kan. Begitu saya mau samperin, saya perhatiin, saya bilang sama security, Pak, tadi saya ngeliat tuh kayak tapak begitu. Dan sebelum tapak itu nongol, tapak tangan itu nongol, itu mobilnya goyang-goyang gitu. Nah, kita samperin sahabat channel pelan-pelan sambil saya baca-baca juga. Takutnya memang benar-benar hantu nih sahabat channel. Begitu nggak berapa lama gitu, mobil tuh dari kejauhan saya lihat, saya tanya Pak security, Pak goyang-goyang Pak. Saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya samperin gitu kan. Nah, ternyata ada dua orang manusia yang ada di dalam mobil itu. Saya perhatiin. Nah, posisi mereka itu sambil pada telanjang sahabat channel. Nah, begitu saya lihat, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Tapi posisinya itu dia udah sangat kelelahan gitu sahabat channel. Begitu lihat, ternyata saya tanya sama security, Pak itu lagi pada ngapain gitu. Coba nanti biar saya samperin. Sama security itu langsung diketok, Pak buka Pak gitu. Nah, harusnya kalau orang yang wajar sahabat channel itu dia buru-buru pakai baju atau gimana. Ini enggak. Begitu bilang buka gitu kan, 3 kali dia ketok sama security, nggak mau buka juga. Akhirnya dibuka lama security. Nah, pintunya itu ternyata terkunci sahabat channel. Dan mereka tuh udah ngap-ngapan ya kan, karena kehabisan oksigen di dalam gitu. Dan buru-buru nih security buat mecahin kacanya sahabat channel, buat nyelamatin. Akhirnya tuh kaca dipecahin dan saya kata security yang mecahin untuk kontak komandan malam itu sahabat channel. Akhirnya setelah dipecahin, komandan juga datang, terus dibantu juga sama security yang lain, dilaporin sama maintenance. Saya kumpul ada 5 orang gitu sahabat channel. Nah, ini posisinya 2 orang ini masih telanjang. Ternyata mohon maaf, alat kelaminnya tuh nempel gitu sahabat channel. Dan komandan bilang, ngapain kalian di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Dan terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Chandra Wijaya yang akan menceritakan yaitu sebuah kisah tragedi peristiwa atau kejadian yang saya alami nih sahabat channel.
Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami, yaitu gancet di parkiran mobil daerah Es Parman, sahabat channel. Ingin tahu keseruan ceritanya, sahabat channel? Inilah kisahnya. Jadi di awal tahun 2006, sahabat channel. Waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan parking, sahabat channel, yaitu parkir lah, sahabat channel, tahun 2006. Nah, saat bekerja, sahabat channel, ya seperti orang-orang biasa, sahabat channel, lamar, terus interview, dan alhamdulillah akhirnya saya diterima di perusahaan parking tersebut, sahabat channel, dan akan melaksanakan training selama 2 minggu, sahabat channel. Nah, selama 2 minggu itu, sahabat channel, trainingnya itu pertama kita merapikan motor-motor. Jadi motor tuh ada garis pembatas jalan, itu kita harus benar-benar lurus belakang motornya. Ya kalau misalnya kayak Harley atau yang lebih panjang, ya dia punya ukuran masing-masing, ya akhirnya biasa taruh di parkiran mobil, sahabat channel. Nah, setelah training berhari-hari, sahabat channel, itu ngerapin motor, markirin mobil, khususnya di area luar gedung lah atau di dalam basement tersebut, sahabat channel. Alhamdulillah nggak ada halangan, nggak ada rintangan, pokoknya lancar lah. Karena yang training ini masuknya tuh pagi terus nih, sahabat channel. Dan akhirnya setelah seminggu jaga di area luar parkir atau di dalam basement buat ngatur lalu lalang dan parkirnya mobil, sahabat channel, saya akhirnya ditugaskan untuk ke pos masuk, pos keluar, sahabat channel. Ya udah, hal yang pertama itu saya masuk di pos masuk motor, sahabat channel. Jadi tempatnya tuh persisnya tuh di basement. Jadi pas turunan gitu, sahabat channel, nah kita udah ada di pos masuk gitu, sahabat channel. Itu luar biasa, terus sangat menyedihkan juga, sahabat channel. Ternyata jadi operator parking ini nggak mudah, sahabat channel. Itu kalau kita si karyawan itu udah di samping kita, itu kartu udah harus siap dan kita harus grooming selamat pagi. Namanya saya masih training, sahabat channel, itu ngetik keyboardnya aja itu lama sampai gemeteran, sahabat channel. Akhirnya si karyawan pada komplain itu bahasa-bahasa binatang atau bahasa-bahasa yang tidak nyaman di kita itu keluar juga, sahabat channel. Ya nggak salah, karena mereka tuh ngejar absen juga, sahabat channel. Ya udah, akhirnya mau nggak mau lah saya harus terima cacian, bermacam-macam cacian. Ya udah, yang penting kita terus belajar aja, sahabat channel. Akhirnya saya belajar sampai saya bela-belain buat lembur, sahabat channel. Nah, di lembur itu saya ya udah belajar keyboard, saya ngapalin huruf-huruf dan angka-angka yang ada di keyboard tersebut biar lancar. Dan juga kayaknya eh, apa sinar lampu juga berpengaruh, sahabat channel. Akhirnya lampu di pos masuk motor tuh saya coba terangin juga, jadi kalau motor agak jauh masuk pas turunan saya udah bisa ngetik itu. Setelah saya malamnya belajar sambil lembur, sahabat channel, ya udah bismillah paginya saya coba lagi. Saya izin sama leader di parking itu, sahabat channel, ya udah bismillah pelan-pelan pelan-pelan, itu prosesnya seminggu udah mulai lancar lah, sahabat channel. Nah, setelah lancar kita tuh ya udah aktivitas biasa, kadang di
oper lah pintu masuk, pintu keluar motor gitu. Pokoknya muter-muter kadang di apa, di basement atau di ngatur luar juga sahabat channel. Ya udahlah muter-muter. Dan selama 6 bulan bekerja di perusahaan parking ini dan tidak menemukan masalah. Alhamdulillah sahabat channel. Dan akhirnya saya dipercaya buat masuk shift malam gitu. Karena tahu nih saya tuh orang-orang atau teman-teman saya yang khususnya parking, dia tahu kalau saya tuh berani gitu. Padahal mah tetap juga sahabat channel namanya orang itu, kalau orang yang waras itu masih punya rasa takut sahabat channel. Jadi bukan berani-berani atau gimana, justru orang yang waras tuh masih ada rasa takut lah gitu sahabat channel. Dan 6 bulan itu saya selama selama 3 tahun saat itu sahabat channel itu saya masuknya malam terus sahabat channel. Ya udah, tugas shift malam itu sahabat channel. Jadi malam tuh pergantian jam 9 malam sahabat channel. Jam 9 malam itu saya ngecek checklist lah sahabat channel. Itu ngecek kendaraan, nomor kendaraan itu dari basement sampai ke lantai 7 sahabat channel. Ya udah. Nah, selama 3 tahun itu ya banyaklah penampakan-penampakan yang di luar nalar lah sahabat channel, dari apa, mondar-mandir bayangan lah, kayak sosok kuntilanak lah, terus dia mau berinteraksi sama suatu barang, mau ngejatoin barang lah, ngegeser barang. Itu namanya di basement parkiran itu ya udah apa ya, udah biasa lah sahabat channel. Yang penting kita, kata guru saya, kata ibu saya, bismillah sama numpang-numpang lah. Minta juga perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam yang cukup istimewa sahabat channel, ada malam yang dibilang tuh menyedihkan, menyeramkan dan lucu juga nih sahabat channel. Dan kok harus saya yang nemuin hal yang saya mau ceritain di sini sahabat channel, yaitu gancet di parkiran basement Es Parman gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya malam itu seperti biasa saya checklist nomor kendaraan sahabat channel, dari basement parkiran motor, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Nah, di lantai 7 ini sahabat channel memang apa namanya, tempat yang gelap banget lah, dan parkiran mobil juga paling yang member-member atau inventaris biasanya ditaruh di situ sahabat channel. Nah, ada ada salah satu mobil yang saya curigain sahabat channel, itu mobil apa, plat nomornya kok kayak asing gitu sahabat channel. Jarang saya jumpain karena kita udah sering checklist. Jadi kita tuh apal nomor-nomor mobil yang kita akan checklist gitu. Nah, posisinya juga ini mobil nempatin posisi mobil parkir orang gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya saya pelan-pelan buat nyamperin gitu sahabat channel untuk saya checklist. Begitu saya checklist di kejauhan, saya checklist kan tuh, tiba-tiba mobil itu tuh kayak goyang-goyang sahabat channel. Kata saya, nggak berapa lama itu dia kayak nampakin tangan gitu sahabat channel. Kata saya, nggak berapa lama nampakin tangan gitu kan, terus kayak tiba-tiba tuh mukanya nongolin langsung gitu. Nah, langsung saya istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, saya buru-buru lari gitu, agak ngejauh dari mobil itu. Akhirnya saya kontak tuh security gitu. Pak, monitor pak, Pak security monitor. Akhirnya ada jawaban tuh dari Pak security. Masuk, Pak bisa tolong ke lantai 7 nggak?
kok saya kayak ada lihat yang aneh nih di kendaraan gitu kan. Nah, kata security, "Oke Pak, masuk Pak." Saya langsung meluncur ke TKP Pak. Akhirnya datang tuh security-nya sahabat channel. Begitu saya mau samperin sahabat channel gitu kan. Begitu saya mau samperin, saya perhatiin, saya bilang sama security, "Pak, tadi saya ngeliat tuh kayak tapak begitu. Dan sebelum tapak itu nongol, tapak tangan itu nongol, itu mobilnya goyang-goyang." Gitu. Nah, kita samperin sahabat channel pelan-pelan sambil saya baca-baca juga. Takutnya memang benar-benar hantu nih sahabat channel. Begitu nggak berapa lama gitu, mobil tuh dari kejauhan saya lihat, saya tanya Pak security, Pak goyang-goyang Pak. Saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya samperin gitu kan. Nah, ternyata ada salah ternyata ada 2 orang manusia yang ada di dalam mobil itu. Saya perhatiin, nah posisi mereka itu sambil pada telanjang sahabat channel. Nah, begitu saya lihat, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Tapi posisinya itu dia udah sangat kelelahan gitu sahabat channel. Begitu lihat, ternyata saya tanya sama security, "Pak, itu lagi pada ngapain?" Gitu. "Coba nanti biar saya samperin." Sama security itu langsung diketok, "Pak, buka Pak," gitu. Nah, harusnya kalau orang yang wajar sahabat channel, itu dia buru-buru pakai baju atau gimana, ini enggak. Begitu bilang buka gitu kan, 3 kali dia ketok sama security, nggak mau buka juga. Akhirnya dibuka lama security. Nah, pintunya itu ternyata terkunci sahabat channel. Dan mereka tuh udah ngap-ngapan ya kan karena kehabisan oksigen di dalam gitu. Dan apa namanya, buru-buru nih security buat mecahin kacanya sahabat channel, buat nyelamatin. Akhirnya tuh kaca dipecahin dan saya kata security yang mecahin untuk kontak komandan malam itu sahabat channel. Akhirnya setelah dipecahin, komandan juga datang, terus dibantu juga sama security yang lain, dilaporin sama maintenance. Saya kumpul ada 5 orang gitu sahabat channel. Nah, ini posisinya 2 orang ini masih telanjang. Ternyata mohon maaf, alat kelaminnya tuh nempel gitu sahabat channel. Dan komandan bilang, "Ngapain kalian di sini?" gitu. Malam-malam bukannya pada pulang. Ternyata ada mahasiswa yang masuk malam itu harus berhubungan badan di basement lantai 7 itu sahabat channel. Akhirnya si komandan tuh pokoknya cari selimut lah buat nyelimutin gitu kan. Akhirnya nyari selimut, terus dipanggilin ambulan sahabat channel. Dipanggilin ambulan, udah akhirnya 2 orang itu kita gotong sahabat channel. Kita gotong ya kan, alhamdulillah. Nah, nggak jauh dari Es Parman itu ada rumah sakit di daerah situ sahabat channel. Ya udah, tugas kita pokoknya nganterin, ambulan udah bawa, udah security bikin berita acara, difoto ya kan, buat takut apa namanya, manajemen nanyain ke security. Ya udah, akhirnya malam itu dibawalah gitu. Kata saya, malam ini apes banget harus ngeliat kayak gituan ya kan. Udah, akhirnya setelah dibawa, nah besok paginya ya security itu udah mulai apa namanya, ngobrol-ngobrol, jadi rame lah isu tersebut sahabat channel. Singkat cerita, seminggu kemudian itu sahabat channel, saya nemuin orang itu datang lagi. Ternyata dari gadgetnya itu dia lepas, nggak tahu lah sama rumah sakit tuh diapain gitu kan. Dia datang ke komandan, datang ke saya ngucapin terima kasih sahabat channel, makasih kalau waktu itu udah ditolongin. Terus si cowoknya ini gitu sahabat channel,
itu nanyain keberadaan saya gitu sahabat channel. Akhirnya dikasih tahu, diantarin sama komandan gitu, "Mas Chandra," gitu, "ini ada yang nyariin." "Iya, iya Pak," gitu. Dan orang itu tuh ngucapin terima kasih sama ngasih amplop sahabat channel. Kata saya, "Ya udah Pak, namanya nolong. Udah Pak, kalau memang waktu itu nggak Bapak checklist kendaraan saya juga nggak tahu." Gitu. Mungkin saya juga sama pacar saya tuh udah nggak bernyawa gitu kan. Saya juga ucapin makasih, ini ada sedikit rezeki dari saya gitu kan. Mudah-mudahan Bapak bisa terima gitu kan. "Ya udah Pak, saya cuman ingetin, ini juga jangan diulangin lagi, bahaya kayak gitu," gitu. "Iya Pak, ini saya juga mau ngeresmiin apa, tunangan, pengen buru-buru nikah gitu. Ya pengen jadi halal lah, nggak pengen kejadian itu lagi. Saya benar-benar tobat." Itu. Alhamdulillah akhirnya bisa lepas juga gitu sahabat channel. Dan orang itu ya ngucapin terima kasih banget sahabat channel gitu. Alhamdulillahnya untung masih selamat lah sahabat channel. Itu sih kisah malam yang istimewa lah buat saya sampai nemuin kayak gitu. Alhamdulillah juga apa nggak sampai ke publik. Di tahun 2006 tuh belum belum semarak banget, dunia digital tuh belum semarak. Kalau enggak ya nggak tahu juga lah saat itu sahabat channel. Mungkin kalau saya kepikiran pakai videoin atau ngerekam ya nggak tahu juga. Mungkin itu aja, dan terima kasih buat sahabat channel yang udah selalu dukung dan support channel ini. Semoga kalian selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.